Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulku samawati wal ard wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa khalaqal insana min nutfatin faja'alahu sami'an basira. Summa hada'u sabila imma syakiran wa imma kafura. Faman syakara fakanat jazaohu jannatan wa harira wa na'iman wa mulkan kabira. Faman kafara fakanat jazaohu naro wa lam yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman, kami dari kafilah Syam akan menyampaikan materi yang telah kami buat dan telah kami rangkum dari materi Tadribul Munaghamah hari pertama yang akan dibacakan oleh Sayyidah. Kepada Sayyidah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator Arya Gumilang yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk bisa membawakan review materi pertama dan kedua pada hari pertama Tadribul Munadhamah UKM Al-Mujaddid tahun 2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama mengenai leadership atau kepemimpinan. Di sini di slide saya disebutkan bahwa pemimpin dalam organisasi adalah penguasa yang lebih kuat dari pegawai. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dalam pemimpin dalam sebuah organisasi itu? Yakni pemimpin itu adalah orang yang bisa mengayomi para anggotanya gitu. Pemimpin dalam organisasi yang bisa merangkul anggotanya untuk bisa bekerja bersama-sama. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, apa saja sih sifat dari pemimpin adalah yang pertama inspirasi. Maksud dari sebagai inspirasi di sini adalah pemimpin itu memiliki cara berpikir terbaru dan yang bisa memperbaharui sesuatu gitu. Dalam hal ini maksudnya adalah pemimpin itu berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia yang sejalan, sejelas dan dengan visi misi yang ada pada organisasi tersebut. Bisa menginspirasi para anggotanya dan lain sebagainya. Kemudian adalah yang kedua adalah sebagai motivasi. Maksudnya sebagai motivasi di sini adalah pimpinan itu memiliki jiwa dan rasa yang condong kepada pegawainya atau dalam organisasi itu dalam kepada anggota-anggotanya. Ia selalu memikirkan nasib para anggotanya, nasib akan kesejahteraan anggotanya, bisa memotivasi para anggotanya untuk bisa bekerja sama dalam sebuah organisasi. Selanjutnya adalah sebagai pembelajar. Maksud dari sebagai pembelajar di sini adalah seorang pemimpin itu harus bisa belajar dari berbagai kesalahan yang terjadi, baik itu di masa lalu ataupun di masa sekarang dan berusaha untuk memperbaiki lagi. Selanjutnya di sini dari menurut Stephen Covey, 4 peran pemimpin yang bisa kita ketahui adalah yang pertama adalah modeling atau memberikan contoh. Maksudnya memberikan contoh ini berarti seorang pemimpin itu harus bisa memiliki pengetahuan dan pandangan serta wawasan yang luas untuk bisa dijadikan contoh ataupun teladan kepada para anggotanya. Intinya seorang pemimpin harus mengetahui segala hal. Yang kedua adalah pathfinding atau menentukan arah. Maksudnya menentukan arah di sini berarti seorang pemimpin harus tahu arah tujuan dari dalam sebuah organisasi tersebut. Bisa memberikan arah dan menunjukkan arah kepada para anggotanya dalam terlaksananya suatu organisasi. Selanjutnya ada aligning atau menjaga supaya tetap ada di track yang benar. Maksudnya di sini adalah berarti seorang pemimpin ini harus bisa menjaga supaya apa saja yang menjadi hal-hal itu bisa menjadi track yang benar dan tetap konsisten dan serta jelas, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya adalah empowering atau fokus pada
pada hasil pengembangan talent dan bisa memberikan kepercayaan. Maksudnya di sini berarti empower itu memiliki power atau kekuatan. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki kekuatan atau power yang bisa fokus dalam pengembangan bakat, minat dari para anggotanya dan bisa diberi kepercayaan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah di sini kita bisa mendapatkan 3 kosakata. Yang pertama adalah pemimpin, kemudian pimpinan dan kepemimpinan. Pemimpin di sini bisa diartikan adalah orang yang memimpin. Kemudian pimpinan adalah kumpulan para pemimpin. Dan selanjutnya adalah kepemimpinan yang bermakna perihal atau cara bagaimana seorang pemimpin itu bisa memimpin. Ya, selanjutnya, mengapa sih kita itu harus memimpin gitu kan? Sebagai seorang pemimpin, mengapa kita harus memimpin dalam sebuah organisasi? Yang pertama, agar bisa menjadi berani dalam mengambil keputusan, termasuk dalam kehidupan pribadi. Jadi bisa mengambil keputusan dalam segala bentuk upaya kehidupannya gitu. Kemudian yang kedua adalah kenal dengan pribadi orang lain. Berarti dari kita memimpin, kita bisa mengenal pribadi orang lain, baik dari kita diri sendiri maupun orang lain yang kita kenal. Selanjutnya adalah pandai menentukan strategi. Berarti seorang pemimpin itu otomatis dengan memimpin dia akan bisa pandai dan cerdas dalam menentukan strategi dalam suatu kegiatan atau hal yang dia lakukannya. Kemudian keahlian dalam mengelola tim, lebih peka dan suka menolong satu sama lain, karena salah satu sifat pemimpin itu adalah harus peka terhadap sekitarnya, lingkungannya, dan suka menolong satu sama lain. Selanjutnya adalah seorang pemimpin itu, kenapa kita harus memimpin? Kenapa? Karena agar seorang pemimpin bisa paham arti kegagalan yang sesungguhnya dan keberhasilan yang sesungguhnya. Selanjutnya tipe-tipe kepemimpinan di sini adalah otomatik, yakni membuat keputusan sendiri. Jadi tipe-tipe kepemimpinan itu terdiri dari 3. Yang pertama otomatik, yakni membuat keputusan sendiri. Berarti dia itu bisa membuat keputusan sendiri, kurang lebih seperti itu. Kemudian demokratik, berarti dia itu bekerja sama dengan kelompoknya mengenai masalah yang ada. Berarti itu dia demokratik, tipe kepemimpinan yang demokratik. Dan yang ketiga adalah kendali bebas, yakni pemberian kekuasaan kepada bawahannya. Jadi misalnya dalam sebuah organisasi, dia mengambil tipe kepemimpinan dalam kendali bebas. Berarti seorang pemimpin itu yang mengarahkan anggotanya untuk mengambil alih dalam mengerjakan suatu masalah. Kurang lebih seperti itu ya. Dan bagaimana menjadi pemimpin yang baik? Di sini saya jelaskan bahwa yang pertama adalah mampu memberikan program serta arahan yang baik. Maksudnya di sini berarti seorang pemimpin itu bagaimana jika kita ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, yang bisa menjadi tauladan bagi seluruh anggota-anggotanya dalam sebuah organisasi ataupun dalam lain hal. Pertama, mampu memberikan program serta arahan yang baik pada anggotanya. Yang kedua, seorang leader harus ikut bekerja dengan anggotanya, bukan hanya pandai menyuruh. Karena jika kita mengambil contoh, misalnya leader dan bos, beda. Leader adalah seorang pemimpin, sedangkan bos hanya orang yang bisa menyuruh anggotanya, sedangkan dia tidak ikut mengerjakan apa yang dia suruh. Sedangkan kalau leader atau pemimpin berarti selain dia menyuruh anggotanya, dia ikut handil dalam mengayomi anggotanya dan bekerja sama dengan anggotanya dalam melakukan hal tersebut. Yang ketiga adalah pemimpin harus mampu melakukan apa yang dia rencanakan. Maksudnya dari sini berarti apa yang dia rencanakan dari sebuah program kerja berarti bisa dia realisasikan dan dia mampu untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya adalah seorang pemimpin harus bisa membicarakan apa yang dia akan sampaikan dengan baik dan jelas, karena dalam menjadi pemimpin itu tidak gampang ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pemimpin itu harus memiliki struktur kosakata yang baik dan jelas agar bisa terarah, penyampaian juga jelas kepada orang yang mendengarkan hal tersebut. Memiliki komunikasi yang baik, kurang lebih seperti itu. Jangan banyak menyalahkan, dan terakhir harus mampu menjadi pemimpin bagi diri sendiri terlebih dahulu, karena pemimpin apapun itu pada dasarnya harus memiliki harus bisa memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian baru mengawali dari dirinya sendiri terlebih dahulu, baru
bisa memimpin yang lain, kurang lebih seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui, mungkin banyak yang mengatakan bahwasanya pemimpin itu baik dalam konteks Islam ataupun tidak, hanya seorang pria saja. Bahwasanya tidak, dalam menjadi seorang pemimpin itu tidak harus seorang pria, semua pantas. Tetapi dalam konteksnya masing-masing, ada pria, ada wanita. Di sini pria itu dapat melakukan sejumlah peran utamanya dalam masyarakat karena dianggap lebih potensial, lebih kuat, dan lebih produktif. Adapun wanita, dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa wanita itu memiliki beberapa kelebihan khas dibandingkan dari pria. Misalnya wanita itu mampu berperan ganda selain mengembangkan kodratnya sebagai seorang ibu. Seorang wanita juga memiliki potensi dasar yang lebih tahan uji, rela berkorban, tahan menderita, ulet, dan lebih sabar dibandingkan dengan pria. Mungkin slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tegar. Saya persilahkan. Terima kasih. Oke, akan saya lanjutkan, yaitu part 2, motivasi. Bergeraklah, jangan diam. Akan selalu ada keberkahan saat engkau bergerak. Dari almarhum Abdul Syahzuri, Abdullah Syukri Zarkashi. Pribadi excellent. Bagaikan sebuah botol yang membuat manusia mahal bukanlah parasnya, melainkan isi hati dan pikirannya. Kita tidak akan pernah memuaskan banyak orang. Kedua, jangan menyerah. Yang ketiga, jangan pernah berhenti. Yang keempat, pantang menyerah. Dan yang kelima, bukan karena mudah kita yakin bisa, tapi karena yakin bisa maka semua menjadi mudah. Bahagia, kepanjangan dari berbagi, apresiasi, hadapi, ambil, gunakan, ikhlas, abaikan. Baiklah, terima kasih kepada Tegar. Mungkin di sini saya akan memperjelas lagi penjelasan dari Tegar. Yang pertama adalah part 2 atau motivasi. Di sini kita kutip dari quotes dari almarhum pendiri Pondok Modern Darussalam Guntur, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi, yang mengatakan bahwasanya bergeraklah, jangan diam, akan selalu ada keberkahan saat engkau bergerak. Taharrok fa inna fil harokati barokatun. Bergeraklah karena dalam setiap pergerakan ada keberkahan. Maksudnya di sini dalam lingkup sebuah organisasi ataupun dalam berbagai aspek, kita selaku pemuda-pemudi masyarakat Indonesia harus bergerak seyogyanya kita, selayaknya kita sebagai seorang insan. Karena pada dasarnya dalam setiap pergerakan yang kita lakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan mendapatkan keberkahan, dan otomatis dari sebuah pergerakan yang kita lakukan pasti akan menimbulkan hasil atau buah dari usaha atau effort yang telah kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah pribadi yang excellent itu kayak gimana sih gitu kan? Bagaikan sebuah botol. Maksudnya di sini seperti yang kita ketahui, yang membuat manusia itu mahal bukanlah parasnya ataupun dari ketampanannya atau kecantikannya, melainkan isi hati dan pikirannya. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini masih banyak orang yang memandang seseorang itu dari parasnya, tapi belum mengetahui isi hati dan pikirannya. Karena pada dasarnya hakikatnya dalam agama Islam itu yang seharusnya kita pandang awalnya dari sebuah orang itu adalah isi hati dan pikirannya. Karena bisa saja parasnya mungkin menawan, tapi belum tentu isi hati dan pikirannya bagus, dan sebaliknya bisa saja mungkin parasnya biasa saja tetapi isi hati dan pikirannya sangat suci dan bersih.
Selanjutnya adalah kita tidak akan pernah bisa memuaskan banyak orang. Maksudnya di sini namanya setiap orang pasti memiliki hak ataupun kemauan diri sendiri gitu kan. Kita itu sebagai manusia apapun kita mungkin kita tidak akan pernah bisa memuaskan banyak orang karena tingkat kepuasan orang itu pasti berbeda-beda. Tapi kita hanya bisa berikhtiar memberikan pelayanan sebaik mungkin. Selanjutnya adalah jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Selanjutnya adalah jangan pernah berhenti dalam berusaha, dalam berjuang, dalam segala konteks apapun kecuali Allah telah memanggil kita. Dan jangan pantang menyerah, maju terus selama masih ada kemauan dan jalan, insya Allah pasti ada jalannya. Dan selanjutnya adalah bukan karena mudah kita yakin bisa, tapi karena yakin bisa maka semua akan menjadi mudah. Terus kepanjangan dari bahagia yakni berbagi, kita harus sering berbagi, apresiasi kepada orang lain. Selanjutnya adalah hadapi masalah dengan senyuman dan semangat gitu kan. Ambil semua hal-hal yang baik dan bermanfaat. Gunakan waktu muda sebelum masa tua kita, ikhlas dalam segala hal dan abaikan segala perkara yang tidak mendatangkan manfaat bagi kita. Dan terakhir adalah al-muhafadhu ala qadmi sholi wal ahdu bil jadid al-aslah. Maksudnya kita harus menjaga yang telah lama, hal-hal yang telah lama yang baik bisa kita jadikan teladan dan mengambil yang baru yang bisa diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian dari saya, dari Kafilah pemateri Kafilah Kiai Haji Hisham, dan saya kembalikan lagi kepada moderator Aryo Gumilan. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada materi Saidah dan Tegar. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.